Halo semuanya, di sini saya perwakilan dari KKN Institut Teknologi Sumatera 2021. Lebih tepatnya kelompok 173 akan menjelaskan modul astronomi tentang cuaca antariksa. Oke, next yang pertama table of contents. Di sini yang kita bahas ada tentang perakiraan cuaca, matahari, aktivitas matahari, dan dampak serta peristiwa yang terjadi. Masuk dulu ke pengantar. Bencana yang datang tidak hanya dari dalam planet bumi kita saja, namun ada juga gangguan dari luar planet bumi. Tentunya hal ini menjadi begitu menarik. Dari sini diharapkan ke depannya untuk semakin banyak orang yang sadar bahwa bahaya tidak hanya dari dalam bumi, tapi juga dari sumber panas bumi, yaitu matahari. Yang pertama, kita bahas tentang perakiraan cuaca. Perakiraan cuaca antariksa baru muncul ketika manusia menggunakan alat komunikasi elektronik. Pada dasarnya, ilmu perakiraan cuaca itu kita kenal di dunia meteorologi. Sebenarnya, meteorologi dan cuaca antariksa ini dapat dipandang sebagai sebuah bidang ilmu yang bersaudara. Meteorologi lahir terlebih dahulu, namun pada dasarnya sistem prediksi pada cuaca antariksa akan mirip dengan prediksi cuaca di bumi. Selanjutnya, konsep fisik dasar pada kedua bidang ini sama, yakni mekanika medium kontinu atau fluida, dikenal juga dengan hidrodinamika. Konsep mekanika fluida diterapkan pada gas atau fluida yang mengalami ketidakstabilan yang kemudian menyebabkan gangguan. Kemudian kita kenal dengan cuaca. Di sini ada analogi badai di bumi dan di antariksa. Analogi badai di bumi ada extratropical cyclone, hurricanes, dan tornado. Semacam kayak angin puting beliung gitu. Badai-badai yang sering terjadi pokoknya. Lalu untuk analogi badai di antariksanya sendiri ada M-region storm, CMA, dan aurora electrojet. Lanjut, untuk melakukan proses perakiraan cuaca antariksa, para peneliti menggunakan pendekatan yang sebelumnya sudah diterapkan oleh meteorologi untuk melakukan perakiraan cuaca di bumi. Next, terdapat 8 langkah yang dilakukan untuk dapat melakukan perakiraan cuaca dengan baik. Yang pertama ada social impact. Ini didasarkan pada kebutuhan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut, ada visual observation, di mana menggunakan pengamatan visual. Lalu yang ketiga ada instrument observation and synoptic image. Pada konteks cuaca antariksa, instrumen awal yang digunakan untuk menganalisis visualnya adalah magnetometer. Yang keempat ada real-time prediction based on advection of statistic structure, di mana pada bidang meteorologi prediksi real-time-nya diawali dengan menggunakan jaringan telegram. Nah, kemudian untuk kasus cuaca antariksa baru dibuat pusat perakiraan cuaca sebagai keperluan komunikasi dari militer. Untuk yang kelima, subjective analysis merupakan prediksi yang diambil oleh peramal cuaca berdasarkan weather chart dan ini bersifat subjektif. Lalu yang keenam ada objective space weather forecast, di mana diprediksi berdasarkan data waktu sebelumnya dengan melihat pola datanya. Hal ini bersifat objektif. Lalu yang ketujuh ada numerical space weather prediction. Dari semua data yang terkumpul dijadikan satu, kemudian dibentuklah pemodelan yang merupakan langkah advance dapat diambil mendapatkan perakiraan cuaca secara akurat. Lalu yang terakhir ada storm tracking, di mana pelacakan para pengamat menggunakan data citra satelit. Di sini untuk cuaca antariksa. Next, ke matahari. Pengenalan matahari sendiri merupakan bintang yang memancarkan radiasi gelombang elektromagnetik. Mekanisme pada bagian interior matahari yang dapat
mempengaruhi dari perakiraan cuaca. Lebih tepatnya pada lapisan korona dan kromosfer. Mengenal lebih dalam kromosfer, dalam bahasa Yunani, kromos memiliki arti warna, sedangkan sfer memiliki arti bola. Jika digabungkan, kromosfer memiliki arti bola berwarna. Hal ini dapat kita lihat saat terjadi gerhana matahari. Lanjut, kromosfer bagian yang berada di antara fotosfer dan korona. Memiliki densitasnya rendah dengan temperatur berkisar dari 6.000 sampai dengan 20.000 Kelvin. Pada bagian ini tempat terjadinya beberapa fenomena seperti spikula dan prominensa. Berikut struktur bagian kromosfer. Ada filaments, plate, prominensa itu berupa lidah api, the chromospheric network, sama spikula itu bagian yang gelap. Next, kita mengenal korona. Korona matahari cahayanya sangat lemah namun memiliki temperatur yang tinggi. Pada bagian ini memiliki struktur magnetiknya sendiri. Pada lubang korona, dia berupa magnetik terbuka dan struktur bentuk topi, dia berupa magnetik tertutup. Aktivitas yang terjadi pada bagian ini terdapat siklus minimum dan siklus maksimum, di mana hal ini berkaitan dengan banyak sedikitnya jumlah bintik matahari. Fenomena bintik matahari. Lalu, korona ini bisa kita lihat saat terjadi gerhana matahari total atau cincin. Nah, pemanasan yang terjadi pada korona melibatkan medan magnetik dan diduga disipasi energi gelombang dalam medan magnetik atau terjadi rekoneksi magnetik. Nah, pada bagian korona pula densitasnya rendah sehingga pemanasan dari bagian korona berbeda dengan kromosfer. Kromosfer dihasilkan dari aliran konveksi. Selanjutnya, kita mengetahui aktivitas-aktivitas matahari. Aktivitas matahari apa saja sebagai sumber dari cuaca antariksa? Yang pertama ada solar flare atau ledakan matahari. Ledakan matahari ini terjadi pada bagian korona. Ledakan matahari merupakan fenomena yang cepat terjadi dengan erupsi energetik tinggi akibat proses rekoneksi magnetik. Ledakan ditandai dengan kecerlangan yang tiba-tiba dan intensitas tinggi gelombang elektromagnetik. Nah, ledakan ini tampak dalam panjang gelombang elektromagnetik yang sangat lebar, yaitu rentang gelombang radio, optik, UV, soft X-rays, hard X-rays, ataupun sinar gamma. Observasi dapat dilakukan di lapisan fotosfer, kromosfer, dan korona dengan jeda waktu dan durasi yang berbeda. Nah, hal ini menghasilkan pemanasan termal dan non-termal. Energi yang dikeluarkan ledakan bisa mencapai 10 pangkat 27 hingga 10 pangkat 32 ERG dalam beberapa menit saja. Ledakan matahari ini bersesuaian atau sefase dengan siklus 11 tahunan matahari. Nah, fenomena lain terkait dengan ledakan matahari itu ada partikel energi tinggi dan letupan radio. Berikut ada gambar ledakan matahari yang teramati pada tanggal 5 Mei 2015 dengan beberapa rentang panjang gelombang. Selanjutnya ada coronal mass ejection atau CME, lontaran massa korona. Lontaran massa korona atau dikenal dengan CME merupakan salah satu peristiwa yang sama dengan ledakan matahari, namun perbedaannya untuk lontaran massa korona sendiri terjadi ketika dalam siklus maksimum saja. Nah, bagaimana proses terjadinya lontaran massa korona? Yang pertama adanya inisiasi. Dia muncul dalam waktu beberapa menit. Namun sering terjadi. Lalu adanya dilontarkan. Terjadi percepatan impulsif di mana X-ray mempunyai energi yang besar lalu diikuti perubahan waktu yang cepat. Jadi dia semakin
cepat. Dan setelah terjadinya percepatan itu, adanya perambatan di mana kecepatan yang dialami kemudian menjadi konstan, kemudian lontaran massa corona mengalami perambatan menuju interplanetary atau ruang antara matahari dengan bumi. Next, yang ketiga ada aktivitas matahari sebagai sumber dari cuaca antariksa. Di sini kita berkaitan dengan adanya angin matahari, merupakan plasma matahari elektron, proton, ion yang mengalir secara kontinu ke heliosfer dengan densitas proton mencapai 10 per cm pangkat 3, kecepatannya sekitar 500 km per sekon, temperaturnya 1,2 dikali 10 pangkat 5 Kelvin, medan magnetik sekitar 6 nt dengan jarak 1 satuan astronomi. Nah, angin matahari ini menyebabkan munculnya ekor komet, mempengaruhi orbit atau objek tata surya dan menghambat sinar kosmik. Dinamika dari angin matahari sendiri berdampak ke perubahan lingkungan dekat bumi yang dikenal sebagai cuaca antariksa. Nah, angin matahari ini bagaimanakah prosesnya? Dia membawa medan magnetik dan plasma. Plasma dalam kondisi terikat dalam medan magnetik, kemudian partikel plasma akan mengalir sepanjang medan magnetik berbentuk spiral. Nah, hal ini sesuai dengan persamaan fisika F sama dengan Q dikali V dikali B. Lalu, dampak dan peristiwa apa saja yang pernah terjadi? Dampak yang dapat ditimbulkan, yang pertama, lapisan dari ionosfer bumi bisa mengembang menjadi lebih besar. Yang kedua, terganggunya gelombang radio dan sistem navigasi. Akibat terganggunya gelombang radio dan sistem navigasi ini, komunikasi dengan satelit terhambat, bahkan bisa terputus. Jadi daerah dari aktivitas matahari tadi langsung kena ke bagian satelit. Makanya komunikasinya bisa terputus. Lalu apa yang kita rasakan? Yang dirasakan di bumi itu berdampak pada jalur penerbangan yang berhenti. Bisa juga mungkin nanti pada komunikasi telepon dan beberapa jaringan sistem lainnya. Lalu gangguan pertama yang pernah tercatat adalah gangguan pada sistem komunikasi telegram pada tahun 1847 dan dibarengi dengan munculnya aurora di kutub. Nah, kita tahu sendiri aurora ini merupakan salah satu efek yang dapat terlihat di bumi akibat dari terjadinya angin atau badai matahari. Aurora sendiri terjadi karena adanya partikel bermuatan yang dibelokkan dengan medan magnet bumi, kemudian berinteraksi dengan atmosfer. Makanya bisa menghasilkan kilatan cahaya yang cukup indah. Dan aurora ini hanya terjadi pada daerah kutub bumi saja. Nah, di sini disajikan beberapa tabel dari laman situs National Oceanic Atmospheric Administration NOAA mengenai skala dari dampak yang ditimbulkan. Yang pertama ada skala dan dampak badai matahari. Bisa dilihat ada S1 yang berwarna kuning, itu adalah akibat dampak dari yang kecil, dari yang tidak terlalu besar. Yang terlalu besar itu S5. Itu sudah ekstrim. Untuk skala dan dampak badai geomagnetik, yang G1 itu yang minor, maksudnya yang masih skala kecil. Kalau yang G5 udah skala ekstrim. Next, ada skala dan dampak akibat ledakan matahari terhadap gangguan komunikasi radio. Jadi R1 itu bagian yang minor, maksudnya yang bagian yang dalam skala kecilnya, sedangkan R5 itu bagian ekstrimnya. Dari kesimpulan yang bisa disimpulkan, bencana yang datang tidak hanya dari dalam planet bumi kita saja, jadi juga bisa dari gangguan luar planet. Yang kedua, konsep fisik dasar pada kedua bidang ini sama, yakni mekanika medium kontinu atau fluida, dikenal juga hidrodinamika. Konsep mekanika fluida diterapkan pada gas atau fluida yang mengalami ketidakstabilan yang kemudian menyebabkan gangguan yang kita kenal sebagai cuaca.
Lalu, mekanisme pada bagian interior matahari lah yang dapat mempengaruhi perakiraan cuaca, lebih tepatnya pada lapisan korona dan kronosfer. Nah, gangguan pertama yang pernah tercatat adalah gangguan pada sistem komunikasi telegram pada tahun 1847 dan dibarengi juga munculnya aurora di bagian kutub. Sekian presentasi modul astronomi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi pengetahuan baru juga. Saya akhiri, terima kasih.